Halo semua, selamat datang di channel Sejarah Masyarakat. Di video pertama kali ini kita akan membahas tentang fenomena bangsa Yahudi yang tersebar di seluruh dunia, mulai dari munculnya bangsa Yahudi hingga jumlah populasi bangsa Yahudi saat ini. Dan di video pertama kali ini jangan lupa untuk like, subscribe, dan subscribe biar tidak ketinggalan konten sejarah yang akan diupload secepatnya. Banyaknya tokoh terkenal yang memiliki keturunan darah Nabi Yakub ini membuat bangsa Yahudi sangat disegani dan dikagumi banyak orang. Tak heran jika kecerdasannya telah menyumbangkan perubahan tidak sedikit dalam memajukan ilmu pengetahuan. Etnis minoritas yang berhasil memunculkan tokoh fisikawan ini seperti Albert Einstein dan juga Mark Zuckerberg telah membuktikan kebenarannya bahwa di kitab agama Samawi mereka sangat diistimewakan oleh Tuhan. Namun di balik kelebihan dan status keistimewaannya membuat pertanyaan yang cukup besar mengenai seperti apa kemunculan bangsa Yahudi dan bagaimana fenomena diaspora bangsa Yahudi yang memaksakan pergi menyebar ke penjuru dunia. Ikuti terus video ini dan jangan lupa di subscribe terlebih dahulu. Kisah dalam kitab suci Yahudi. Di zaman kuno, bangsa Yahudi merupakan keturunan dari orang-orang Israel kuno yang menetap di tanah Kanaan. Kota Yahudi sendiri diambil dari salah satu keturunan 12 putra Yakub yang dikenal suku Yehuda, yang hingga akhirnya seluruh putra Yakub tersebut hingga sekarang dikenal sebagai bangsa Israel. Setelah kurun waktu berabad-abad lamanya, berkembangnya komunitas bangsa Yahudi menyebabkan populasi orang Yahudi yang telah mendominasi di tanah Israel. Hingga awal mula keluarga Yahudi yang telah berkelompok hidup di tanah Kanaan terjadi bencana kelaparan. Mereka pun hijrah ke arah selatan dan menemukan negeri Mesir yang makmur. Berkat kedudukan Yusuf yang sangat disegani di dinasti Hyksos, seluruh anggota keluarga Yakub pun diterima dengan baik dan diberikan hadiah berupa lahan pertanian di bagian timur laut. Hingga pada akhirnya untuk membedakan masyarakat Mesir dengan 12 keturunan keluarga Yakub, mereka akhirnya sepakat dengan nama Yahudi. Meskipun orang Yahudi merupakan keturunan dari pewaris keluarga Nabi Yakub, para sejarawan meragukan keaslian etnis Yahudi di zaman modern saat ini. Mereka lebih sepakat dengan menyebut bangsa Yahudi modern sebagai Zionis. Awal diaspora Yahudi. Setelah beberapa periode yang dilalui, bangsa Babilonia berhasil menetapkan kerajaan Yehuda. Semenjak saat itu pula, bangsa Yahudi yang banyak yang diasingkan, sebagian dari mereka juga telah melarikan diri ke Mesir. Pasca runtuhnya kota Yerusalem, Babilonia menjadi tujuan utama pengasingan bangsa Yahudi yang tercatat mencapai 1 juta jiwa di abad pertama Masehi. Selang beberapa abad, invasi bangsa Romawi yang dipimpin oleh Jenderal Pompei berhasil menaklukkan tanah Yehuda pada 63 sebelum Masehi. Walaupun otoritas Romawi saat itu memegang penuh kedaulatan tanah Israel, keputusan Senat Agung dengan mengangkat Herodes Agung sebagai raja boneka di provinsi Yehuda. Namun, ketidakpuasan rakyat akan bangsa Romawi membuat munculnya pemberontakan skala besar yang memuncak di perang-perang Bar Kokhba. Pemberontakan itu pun membuat geram bagi bangsa Romawi dengan munculnya keputusan untuk mengusir orang Yahudi yang dikenal sebagai diaspora Yahudi. Para sejarawan Yahudi juga yakin bahwa perang Bar Kokhba berdampak pada pembantaian dan pengusiran besar-besaran yang diderita bangsa Yahudi. Di awal masa diaspora bangsa Yahudi, usaha untuk mencari tempat baru pun harus berhadapan dengan masyarakat yang intoleran oleh pengaruh penguasanya. Tak heran jika kerap kali ada kerusuhan dan pengungsian ketika bangsa Yahudi singgah di tempat asing. Setelah mendapat tempat tinggal yang aman, bangsa Yahudi segera menyesuaikan dengan budaya tempat barunya. Hal ini sangat menguntungkan bagi negeri yang mereka singgahi dengan pajak yang diberikan kepada penguasanya. Dan sebagian mereka secara sukarela mengabdi sebagai tentara di negeri barunya sebagai bentuk rasa cinta menjadi bagian dari bangsa barunya. Migrasi besar-besaran bangsa Yahudi ke Eropa. Seiring berkembangnya zaman, banyak dari bangsa Yahudi memilih untuk pindah ke negeri asing untuk mencari kehidupan yang lebih layak, termasuk bapak Zionis dunia, Theodor Herzl. Mereka tertarik dengan Jerman dan Kekaisaran Austria yang terkenal akan toleransinya, hingga membentuk komunitas yang cukup besar. Mereka banyak yang mendaftar sebagai tenaga perang untuk membantu menjaga kedaulatan pada masa Perang Dunia Pertama. Tercatat lebih dari 10.000 personel terdaftar sebagai sukarelawan Perang Dunia Pertama yang beretnis Yahudi. Hingga memasuki abad ke-20, banyak dari kelompok sayap kanan yang tidak puas akan keberadaan bangsa Yahudi. Banyak dari mereka menjadi sasaran antisemitisme yang juga menyebabkan terbunuhnya tokoh politik Wininmar, Walter Rothenhauer, yang dibunuh kelompok sayap kanan.
Dampak dari kekalahan Perang Dunia I membuat ancaman bagi bangsa Yahudi yang dipercaya masyarakat Jerman menjadi penyebab kekalahan Perang Dunia Pertama. Puncaknya ketika Perang Dunia Kedua, di mana pemerintah Nazi membunuh bangsa Yahudi secara sistematis yang kita kenal dengan Holocaust.